Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam semangat untuk kita semua. Oke, kembali lagi di channel Belajar Bareng. Kali ini Ibu akan nemenin kalian belajar tentang bakteri ya. Merupakan materi biologi kelas 10, bab ke-5. Nah, oke, langsung kita mulai saja. Tujuan pembelajaran di bab ini yaitu setelah mempelajari bab 5, diharapkan siswa dapat menjelaskan ciri-ciri bakteri, menjelaskan struktur tubuh bakteri, menjelaskan klasifikasi bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan, kebutuhan oksigen pada waktu respirasi, jumlah dan kedudukan flagel, serta bentuknya. Nah, menjelaskan reproduksi aseksual pada bakteri, menjelaskan peristiwa paraseksual pada bakteri, dan yang terakhir menyebutkan peran bakteri bagi kehidupan. Oke, kita masuki tujuan yang pertama. Apa sih bakteri itu? Nah, bakteri ini merupakan organisme prokariota, yaitu belum mempunyai membran inti. Jadi, bakteri ini kalau dalam sistem klasifikasi merupakan organisme tingkat terendah, kingdom yang paling rendah ya. Jadi, di sini sudah bisa disebut sebagai makhluk hidup, namun selnya masih sel prokariot. Jadi sel itu ada dua jenis, prokariot dan eukariot. Nah, sel prokariot itu sel yang belum mempunyai membran inti. Jadi membran intinya atau materi genetiknya yang berisi gen-gen itu belum dibungkus oleh membran inti. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita lihat ciri-ciri bakteri. Yang pertama yaitu bersel tunggal, prokariotik, tidak berklorofil. Nih, jadi bakteri itu adalah makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel. Selnya itu hanya satu. Kalau organisme lain misalnya hewan itu kan bersel banyak, jadi tubuhnya tersusun dari sel. Nah, kalau bakteri itu hanya satu sel. Nah, selnya merupakan sel yang prokariotik tadi. Sel yang belum memiliki membran inti dan tidak berklorofil ya. Tidak berklorofil seperti tumbuhan. Bersifat heterotrof. Nah, maksudnya adalah heterotrof itu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, karena ini tidak memiliki klorofil, jadi tidak bisa membuat makanannya sendiri, tapi langsung mengambil dari lingkungan tempat hidupnya. Itu. Jadi tidak seperti tumbuhan ya. Kalau tumbuhan itu kan dapat memproduksi makanannya sendiri. Ukuran tubuh berkisar 1-5 mikron. Jadi cukup kecil tapi sudah bisa diamati menggunakan mikroskop cahaya ya ini sel bakteri. Kemudian reproduksinya secara vegetatif atau aseksualnya yaitu dengan cara membelah diri yang disebut pembelahan biner. Nah, secara generatifnya itu sebenarnya bukan reproduksi ya, hanya pemindahan gen atau disebut paraseksual. Itu pemindahan materi genetik. Adaptasi terhadap lingkungan buruk membentuk endospora. Kalau virus di bab lalu, ketika dia berada di luar sel inangnya, dia akan menjadi mengkristal. Nah, kalau bakteri, kalau berada di lingkungan yang buruk atau tidak cocok, maka dia akan menjadi endospora. Lanjut ke struktur tubuh bakteri. Nah, ini ya. Jadi secara umum ini hanya sebagai contoh struktur anatomi tubuh bakteri ya. Ini merupakan satu sel bakteri. Nah, bagian-bagiannya masih cukup sederhana ya kalau dibandingkan dengan sel eukariot atau sel organisme tingkat yang lebih tinggi. Ya, tapi lebih kompleks dibandingkan virus. Kalau kemarin virus hanya terdiri dari selubung protein dan materi genetiknya. Paling ketambahan glikoprotein. Nah, kalau bakteri lumayan agak kompleks, sudah bisa dikategorikan sel. Nah, yang ada apa saja strukturnya? Nah, bagian A bisa dilihat ya. Ini bagian pelindung
A, B, C itu bagian pelindung tubuh bakteri. Jadi ada 3 lapis. Nah, yang selainnya itu isi dalamnya. Kita langsung cek. Pelindung bagian luar itu namanya kapsul. Kapsul itu apa? Kapsul itu adalah bagian paling luar yang berupa lendir, berfungsi melindungi sel. Jadi perlindungan paling luar sel bakteri itu kapsul. Ini lapisan lendir. Kemudian yang kedua yaitu dinding sel. Dinding selnya itu tersusun atas peptidoglikan yang merupakan polimer besar atau polisakarida. Lapisan pelindung paling dalam atau yang ketiga yaitu membran plasma. Tuh, jadi kapsul, dinding sel, membran sel itu membran plasma atau membran sel itu merupakan lapisan pelindung atau penutup sel. Kita lanjut, ini yang bagian D yang ditunjuk oleh bagian D itu maksudnya adalah cairan. Ini untuk mempermudahnya diwarnai dengan warna ungu ya. Nah, cairan ini namanya cairan sitoplasma, cairan selnya. Nah, di dalam cairan itu mengandung banyak zat-zat ya, seperti enzim, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Nah, selanjutnya nih diwarnai dengan warna hijau. Ini adalah materi genetik ya. Materi genetik sama dengan ini juga materi genetik. Nah yang ini itu adalah plasmid namanya. Materi genetik atau DNA sirkuler. Jadi ini DNA, ini juga DNA, tapi ini DNA sirkuler. Ini kromosom ya. Ini materi genetik membawa sifat-sifat tertentu juga. Selanjutnya ini flagel. Flagel itu adalah bulu cambuk nama lainnya. Ya, jadi bukan ekor ya, tapi bulu cambuk. Ini merupakan alat geraknya. Jadi bakteri tertentu ada yang memiliki bulu cambuk, ada yang tidak. Alat gerak bakteri. Yang selanjutnya adalah granula makanan. Nah, ciri khas bakteri, organel-organel selnya itu berupa ribosom yang banyak nih. Jadi yang hitam-hitam ini adalah ribosom semua, banyak. Kalau di sel pada organisme tingkat tinggi itu organel selnya cukup banyak ya, mulai dari mitokondria, vakula makanan, dan banyak lagi. Nah, kalau di bakteri itu organelnya berupa ribosom yang tersebar di dalam sitoplasma. Nah, kemudian ini yang ditunjuk oleh huruf I namanya adalah pili ya. Ini nama lainnya adalah rambut getar ya. Jadi kalau ini bulu cambuk, kalau pili itu rambut getar, alat gerak juga. Berfungsi sebagai alat gerak juga. Nah, yang terakhir nukleolit. Nah, ini tadi materi genetik berupa kromosom namanya nukleolit. Jadi materi genetiknya ada yang memiliki dua, DNA sirkuler dengan DNA kromosom. Tuh. Cukup jelas ya struktur tubuh bakteri. Lanjut ke klasifikasi bakteri. Jadi bakteri bisa dikelompokkan berdasarkan beberapa cara. Yang pertama adalah berdasarkan cara mendapatkan makanannya. Ada dua, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Nah, bakteri heterotrof itu maksudnya adalah bakteri yang hidup tergantung pada organisme lain dalam hal pemenuhan zat organik yang sebagai sumber karbon. Nah, ada dua macam, yaitu bakteri saprofit atau saproba, yaitu hidup dari zat-zat organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau sampah. Jadi bakteri ini mendapatkan makanannya, sumber karbonnya itu dari tempat hidupnya, langsung diserap saja. Dari karbon itu bisa dari sisa-sisa makhluk hidup, tumbuhan maupun hewan, di tempat dia hidup. Kemudian bakteri parasit itu hidup di dalam tubuh makhluk hidup atau bahan-bahan dari tubuh inangnya. Jadi kalau parasit ini mirip seperti virus, hidupnya di tubuh organisme lain atau sel lain dan mendapatkan makanan dari sel tersebut. Bakteri autotrof
itu adalah maksudnya bakteri yang mampu menyusun makanan sendiri dengan sumber karbon yang berasal dari senyawa organik karbon dioksida atau karbonat. Jadi autotrof di sini maksudnya bukan membuat makanan dari fotosintesis ya, melalui fotosintesis itu bukan, tapi menyusun makanan yang bersumber dari senyawa organik, baik itu karbon dioksida ataupun karbonat. Ini ada dua macam, yaitu bakteri fotoautotrof. Itu maksudnya bakteri yang energi untuk sintesisnya tadi berasal dari cahaya. Jadi untuk menyusun kebutuhan karbon tadi, energinya berasal dari cahaya. Kalau chemoautotrof, itu energinya untuk sintesis makanan berasal dari reaksi kimia. Nah, bakteri parasit ini dibagi menjadi 3. Pada parasit fakultatif itu parasit yang belum 100%, jadi masih bisa bersifat seperti bakteri saprofit. Nah, kalau parasit obligat, nah ini yang benar-benar mutlak bakteri yang hanya berperan sebagai parasit cara hidupnya. Nah, yang terakhir patogen ya. Jadi udah parasit hidup di dalam sel lain kemudian menyebabkan penyakit ya. Patogen ini menyebabkan penyakit. Kalau yang dua ini belum tentu. Selanjutnya, klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Pada waktu respirasi ada 2 juga, bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob itu adalah bakteri yang memerlukan oksigen bebas dalam kehidupannya. Kalau anaerob, bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas dalam kehidupannya. Itu aja. Jadi aerob membutuhkan oksigen bebas, anaerob tidak membutuhkan oksigen bebas. Selanjutnya masih diklasifikasi bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagel. Flagel tadi apa? Bulu cambuk atau alat gerak. Ada 5. Nah, misalnya ini adalah sel bakteri. Ini adalah flagel. Nah, berdasarkan letak-letak flagelnya ada yang tidak memiliki, ada yang 1 sisi, 2 sisi. Nah, seperti ini itu memiliki nama-nama istilah tersendiri. Yang pertama adalah bakteri yang tidak memiliki flagel disebut atrik. Bakteri yang kedua, B, bakteri yang memiliki 1 flagel di salah satu sisi. Jadi bisa di sisi sebelah sini, bisa juga di sini, tapi hanya 1. Itu namanya monotrik, mono 1. Kemudian bakteri yang memiliki flagel di 2 sisi, tapi hanya 1-1 masing-masing, itu namanya amfitrik. Selanjutnya, bakteri yang memiliki beberapa flagel di 1 sisi, namanya lovotrik. Nah, yang terakhir nih, memiliki banyak flagel yang tersebar di seluruh tubuh, seluruh bagian tubuh. Itu namanya peritrik ya. Jadi klasifikasi bakteri berdasarkan jumlah letak flagelnya ada 5. Selanjutnya masih diklasifikasi bakteri berdasarkan bentuknya. Jadi bentuk bakteri. Nah, secara umum ada 3 macam, yaitu bakteri kokus atau bulat, bakteri basil lonjong, dan bakteri spiral ya. Jadi secara umum ada 3 bentuk-bentuk bakteri. Masing-masing ini memiliki berkoloni. Jadi hidup bakteri itu ada yang berkoloni atau berkelompok. Nah, kelompok-kelompoknya itu membentuk susunan-susunan yang khusus. Nah, jadi bakteri-bakteri tertentu itu berkoloni dan bentuknya itu selalu tetap menjadi ciri khasnya. Nah, sekarang nama-nama bakterinya. Yang pertama adalah monokokus. Bakteri kokus yang hanya terdiri dari 1 sel. Nah, kalau yang B, 2 sel itu, 2 sel bakteri berkoloni namanya diplococcus. Nah, kalau yang bentuk koloninya seperti tandan buah anggur ya, tahu ya guys, buah anggur kan? Nah, itu kalau koloninya seperti itu bertumpuk-tumpuk seperti tandan buah anggur, itu namanya Staphylococcus. Kalau yang bakteri kokus bentuk koloninya seperti memanjang, seperti rantai, ini namanya Streptococcus.
Staphylococcus. Nah, kalau yang susun seperti kubus, jadi 4 ya. Ada 4 belakang, 4 depan, 4 belakang. Jadi seperti membentuk kubus, itu namanya Sarkina. Nah, kalau yang hanya 4 ya. 1, 2, 4. Nah, itu namanya Tetracoccus. Selanjutnya, bakteri basil. Nah, kalau 1 berarti monobasil. Kalau 2, diplobasil. Kalau berantai, 4 atau lebih dari itu, streptobasil. Nah, sekarang bakteri spiral. Kalau spiralnya hanya sedikit, itu spiral. Nah, kalau nih seperti koma bentuknya itu namanya vibrio. Contohnya vibrio kolera gitu yang menyebabkan penyakit kolera. Nah, kalau spiralnya banyak atau panjang, itu namanya spiroseta. Nah, itu nama-nama bakteri berdasarkan bentuknya. Nah, masing-masing ini biasanya bentuk-bentuk ini digunakan untuk penamaan bakteri ya. Misalnya tadi bakteri koma yang bentuknya seperti koma ada Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera. Nah, misalnya yang Staphylococcus. Nah, ini menjadi nama bakteri juga. Staphylococcus aureus. Nah, gitu. Jadi penamaan bakteri ada juga yang menggunakan nama berdasarkan bentuk-bentuk susunan koloninya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ke reproduksi bakteri. Gimana sih cara reproduksi atau replikasi atau berkembang biak bakteri itu? Karena dia merupakan sel yang masih sangat sederhana, organisme yang sangat sederhana. Tapi sudah bisa hidup berdiri sendiri, tidak harus selalu menumpang atau tinggal di organisme lain. Nah, pembelahan atau reproduksi bakteri ini dengan cara membelah diri. Nah, pembelah diri pada bakteri itu disebut pembelahan biner, B2. Jadi, maksudnya satu kali perkembangbiakan atau pembelahan oleh bakteri itu tercipta atau terbentuk 2 sel anakan yang memiliki sifat yang sama. Nah, ini kalau berdasarkan pengamatan menggunakan mikroskop ya. Ini merupakan proses awal nih, kalau kita lihat gambarnya ini adalah proses yang kedua. Nih, terbentuk septum. Ini DNA-nya, ini dinding selnya, ya. Jadi memang benar-benar terjadi. Ini pada Bacillus licheniformis, ya. Seperti apa sih prosesnya? Oke, kita lihat. Yang pertama itu adalah proses replikasi DNA dan elongasi nih. Jadi DNA-nya ini bereplikasi dulu DNA-nya. Replikasi membelah. Jadi ada kopian atau salinan dari DNA. Kemudian selnya memanjang, elongasi. Setelah itu terbentuk dinding sel dan membran plasma mulai membelah. Nih, sedikit membelah, tapi sedikit belum putus ya. Nah, yang ketiga, nah membelahnya sudah sampai terbentuk septum. DNA terpisah, kemudian dia sudah dikelilingi atau sudah dibungkus oleh pelindungnya masing-masing. Nah, terakhir, membelah sempurna jadi 2. Setiap satu sel bakteri membelah menjadi 2. Berarti kalau ada 2 sel bakteri, 4. 3 sel bakteri berarti 6. Dan seterusnya. Tuh. Jadi sangat sederhana juga ya, seperti karakteristiknya. Karena dia masih makhluk hidup sederhana, proses reproduksinya juga sangat sederhana, hanya dengan cara membelah diri. Selanjutnya adalah pemindahan materi genetik oleh bakteri. Jadi, reproduksi secara aksesual pada bakteri itu sebenarnya hanya pemindahan materi genetik, sehingga disebut paraseksual ya. Jadi kurang tepat kalau disebut reproduksi seksual. Karena apa? Karena dalam aktivitas ini atau dalam proses ini tidak menghasilkan zigot ataupun bakteri baru, hanya memindahkan materi genetik aja. Sifat-sifat suatu bakteri itu diberikan kepada bakteri yang lain.
Nah, yang pertama ada transformasi. Transformasi itu adalah perpindahan sedikit materi genetik atau DNA, bahkan hanya satu gen, ke bakteri lain dengan proses fisiologi yang kompleks. Jadi prosesnya lumayan kompleks ya. Nah, jadi di sini ada bakteri donor seperti donor darah yang memberi ya. Nah, bakteri resipien berarti yang menerima. Nah, bakteri donor ini adalah bakteri yang sudah ya bisa dikatakan mati ya. Nah, jadi bakteri ini pecah mengeluarkan DNA. Jadi DNA donor itu tersebar di lingkungan menjadi DNA bebas. Nah, DNA bebas nanti ini akan ditangkap atau masuk ke dalam sel bakteri resipien. Setelah masuk akan terpisah menjadi dua nih. Jadi bentuk spiralnya akan terpisah menjadi dua. Yang satu akan menyatu dengan kromosom atau DNA bakteri yang ini atau bakteri yang masih hidup. Jadi menggabung. Nih, kelihatan ya warna ungu, digambarkan dengan warna ungu. Setelah itu, setelah bergabung, ini sisanya. Setelah bergabung, maka terbentuklah DNA rekombinan, yaitu DNA yang sudah memiliki kombinasi dari bakteri lain ya. Jadi kita bisa lihat dari proses ini tidak ada individu baru yang terbentuk dari bakteri itu dan tidak ada juga zigot atau calon individu baru, tapi hanya transfer DNA atau gen gitu ya. Kemudian proses yang kedua masih di pemindahan materi genetik ya, konjugasi. Nah, kalau konjugasi itu adalah bergandengnya dua bakteri dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Nah, jadi dua bakteri sama-sama hidup, yang satu memberi, yang satu menerima. Sama seperti tadi konsepnya, yang ini berarti donor, yang akan memberi. Ini ya, yang akan diberikan DNA sirkuler. Yang ini, bakteri ini tidak memiliki. Nah, maka akan diberi, ini namanya berarti bakteri yang resipien. Prosesnya yaitu dengan cara yang pertama akan membentuk jembatan konjugasi dari pili. Jadi pili atau rambut-rambut getar pada bakteri itu ada salah satunya merupakan pili yang berfungsi untuk proses reproduksi atau proses pemindahan materi genetik. Nih, jadi terbentuk salah satunya. Nih, kemudian mereka nyambung dan berdekatan. Nih, tanda panahnya mendekat sampai terbentuk ini adalah protein ya. Ini protein konjugasi. Nah, ini ya. Protein ini berperan sebagai jembatan untuk mentransfer materi genetik nih. Nah, yang ditransfer itu bukan diberikan ya kalau yang ini, tapi ditransfer salinan dari gen DNA sirkuler ini. Nih, prosesnya. Dari sini diberikan ke sini. Setelah ditransfer nih hasilnya. Jadi di bakteri donor masih memiliki DNA sirkuler ini, bakteri yang resipien juga memiliki dengan sifat-sifat yang sama. Jadi bukan diberikan DNA-nya, tapi diberikan salinannya atau kopiannya gitu. Jadi setelah itu sama-sama memiliki. Jadi menjadi memiliki sifat yang sama. Kemudian begitu seterusnya ditransfer ke bakteri yang lain. Itu. Yang terakhir itu paraseksual yaitu transduksi. Transduksi itu adalah pemindahan materi genetik dengan perantara virus. Masih ingat kemarin ya, virus bakteriofage 4 itu siklus hidupnya kan menggunakan bakteri Escherichia coli. Nah, di sini dia juga bisa berperan sebagai agen pemindah materi genetik bakteri. Prosesnya nih, sama seperti replikasi virus awalnya, ya. Ini DNA bakteri, DNA sirkuler, ini DNA virus sama. Virus menempel, kemudian injeksi, memasukkan gen. Setelah itu, masuki ke daur litik, ya, proses pembentukan. Ini replikasi gen-gen. Ini kemudian pembentukan struktur tubuh virus sama persis di litik. Nah, kemudian terbentuk virus, terjadilah lisis sel virus keluar. Nah, virus hasil dari bentukan ini
adalah virus yang mengandung DNA bakteri. Nih, DNA-nya ditandai dengan warna oranye ya. Jadi ini tadi DNA virus. Nah, kemudian virus yang terbentuk di sini adalah virus yang mengandung DNA dari sifat-sifat bakteri. Nah, kemudian proses selanjutnya nih, virus menginfeksi sel bakteri lain, memasukkan bakteri. Nah, kemudian bakterinya, selnya bergabung dengan kromosom atau DNA sirkuler bakteri. Jadi seperti proses lisogenik ya, DNA virus bergabung menyisip di DNA plasmid ya ini. Maka menjadi DNA rekombinan, DNA kombinasi antara bakteri yang ini dengan bakteri yang yang ini ya. Jadi bakterinya ada dua. Pertama bakteri yang diinfeksi pertama, kemudian diambil gennya, virusnya menginfeksi bakteri lain dan gennya menjadi bergabung ya. Jadi prosesnya seperti proses replikasi virus, daur litik kemudian daur lisogenik gitu. Tapi di sini bakteri yang terbentuk akhirnya bakteri yang mengandung DNA rekombinan antara bakteri yang diinfeksi pertama dengan bakteri yang kedua. Oke, selesai tentang itu, kita lanjut ke peran bakteri sekarang. Bakteri bagi kehidupan gimana sih perannya? Kalau virus kemarin kebanyakan itu parasit patogen juga. Ya udah parasit menyebabkan penyakit pula. Nah, kalau bakteri juga punya peran positif dan negatif. Peran positifnya itu banyak ya, di bidang industri pembuat makanan ataupun minuman itu banyak yang berperan. Yang pertama ada Lactobacillus plantarum, itu berperan dalam proses pembuatan asam laktat. Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus itu dalam proses pembuatan yogurt ya, produk susu salah satunya. Kemudian Lactobacillus species itu pembuatan asinan sayur dan buah. Acetobacter pseudomonas itu pembuatan nata de coco. Acetobacter aceti pembuatan asam cuka. Nah, ini yang dalam industri makanan ataupun minuman. Nah, yang tiga terakhir ini dalam bidang kesehatan. Itu ada Streptomyces griseus, itu menghasilkan antibiotik streptomycin. Streptomyces aureofaciens menghasilkan antibiotik auromycin. Kemudian Streptomyces rhinosus menghasilkan antibiotik teramycin. Oke. Sekarang peran negatif bakteri. Itu bisa menyebabkan penyakit ya, baik itu pada manusia, hewan ataupun tumbuhan. Yang ini yang ibu tampilkan kebanyakan yang menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama ada Neisseria gonorrhoeae, itu penyebab penyakit kencing nanah. Kemudian ada Bordetella pertussis, penyebab batuk rejan. Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilis atau raja singa. Coxiella burnetii, menyebabkan demam pada manusia dan hewan ternak ya. Jadi ini bisa juga ditularkan oleh hewan ternak. Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus atau kejang otot. Mycobacterium lepra menyebabkan penyakit lepra. Oke. Cukup sampai di sini ya, semoga kalian paham materi tentang bakteri, mulai dari apa itu bakteri, ciri-ciri, struktur tubuh, reproduksi, dan peranannya bagi kehidupan. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa pelajari lagi di buku kalian ya. Kalau masih ada pertanyaan, dan seharusnya memang banyak pertanyaan, silakan disusun. Catat di bukunya ketika belajar di kelas, tanyakan hal-hal yang belum diketahui dalam diskusi. Oke? Sebagai ucapan penutup, Ibu ucapkan alhamdulillah, video pembelajaran ini dapat terselesaikan dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi siapapun ya, terutama peserta didik SMA Negeri Banjarmasin 2. Jangan lupa yang belum subscribe boleh diklik tombol subscribe-nya ya.
untuk channel belajar bareng. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.